Ya, dialog kita lanjutkan kembali Bang Ihsan. Ini kalau tadi kita bicara soal di sana juga ada pertumbuhan yang ditargetkan itu sekitar 5,6. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat 5 sampai 5,6. Ini menurut Anda bagaimana? Angka kesepakatan lah. Jadi ada beberapa lembaga mengeluarkan berdasarkan modelingnya macam-macam. Itu memang misalnya World Bank saya ambil rujukan atau ADB itu menargetkan bahwa tingkat pertumbuhan tahun ini sekitar 5,2, baru buat tahun 2015 itu di kisaran 5,4, 5,5. Jadi 5,6 kalau dilihat dalam perspektif ini. Itu juga ADB, IMF dan lain-lainnya. Termasuk optimis, 5,6. 5,6 termasuk optimis, termasuk optimis, bukan terlalu optimis. Tapi artinya ini melihat bahwa banyak sekali tantangan yang ada tiga hal sebenarnya udah mungkin menghambat. Jadi ada persoalan di neraca perdagangan, tapi yang sebenarnya agak lebih mengkhawatirkan itu di current account-nya ya. Jadi bukan hanya karena impor, tapi ada persoalan-persoalan lain. Ini yang sifatnya struktural. Jadi intinya itu bagaimana masalah energi ini, subsidi ini, itu satu terapi, satu obat buat dua hal. Baru juga kita ada persoalan masalah sektor industri kita. Karena memang ternyata 70-80% menggunakan barang input dari luar negeri. Sehingga otomatis ketika ada pelemahan depresiasi rupiah, ketika ada persoalan di sektor eksternal ini juga akan tertransfusi ke dalam sektor internal, sehingga industrinya juga lemah. Dan yang ketiga, saya pikir ini juga menjadi satu sorotan, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi persoalan di ASEAN, juga Asia dan pada umumnya, penggelembungan utang ini. Jadi walaupun angkanya masih normal ya, masih dalam kisaran kesehatan yang aman, tapi kalau kita lihat angka absolutnya, ini yang semakin lama semakin meningkat, sehingga kalau tidak diwaspadai nanti bisa jadi kayak kejadian tahun 96-97 juga. Kita bilang normal, anggap ini oke, tapi kenyataannya ketika ada satu trigger di Thailand, merambat akhirnya jatuh juga ke Indonesia kan. Jadi tiga hal ini, tapi apapun itu, pelemahan ini memang sudah merupakan masuk dalam skenario. Tadi kan diceritakan juga bagaimana Bank Indonesia termasuk dalam 10 bulan terakhir ya. Jadi memang karena kita punya kapasitas, kita demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi, sementara kita punya kapasitas supply itu terbatas. Nah ini kan kalau dipaksakan terus, demand-nya naik, termasuk demand masalah energi ini, yang bukan terpenuhi, tapi justru akan menyebabkan mesin ekonomi panas. Ada satu pengakuan sebetulnya dari pidato Pak Presiden tadi, bahwa anggaran kita itu, belanja kita itu lebih banyak untuk belanja wajib, artinya yang rutin gitu daripada untuk produksi. Bukankah sebetulnya ini juga menjadi penghambat untuk pertumbuhan ekonomi? Masuk dalam konteks itu. Jadi apa yang diupayakan oleh Bank Indonesia ini kan sebenarnya kontraksi moneter. Jadi dilihat karena mesin ekonominya panas, inflasinya naik, mulai agak diturunin. Nah ini dampaknya mulai, terutama juga adanya pelemahan global ya. Global itu dalam arti harga komoditi Indonesia turun, ekspornya juga turun. Sehingga tadi saya bilang ini udah masuk skenario sebenarnya 2014 ini pelemahan, berlanjut di 2015, tapi di akhir 2015 diharapkan akan naik. Nah itu salah satu stimulus yang diharapkan bukan hanya dari sisi moneter, sebenarnya fiskal. Nah ini terkait dengan yang Anda sebut tadi, kita punya fiscal space itu sangat terbatas. Itu pernah ada hitungan, mungkin yang bisa dalam kendali pemerintah dan DPR juga dalam hal ini, karena memang udah disekat-sekat tadi dalam bahasanya Presiden, apa ya saya lupa, ada beliau pakai penyekatan atau apa gitu di akhir, ada istilahnya yang tapi intinya memang pengaplingan. Jadi udah dikapling-kapling sedemikian rupa sehingga apa yang bisa dilakukan dalam secara diskret oleh pemerintah itu mungkin cuma kisarannya 150 sampai dengan 250 triliun. Selebihnya itu udah dipakai, ini buat energi, ini buat transfer daerah, ini buat pendidikan dan lain-lain, sehingga ruang fiskal yang kecil ini yang menyebabkan kemampuan pemerintah untuk melakukan stimulus di 2015 ini juga mungkin dalam tanda tanya gitu. Baik, Bang Rizal, soal pertumbuhan. Ya, seperti dikatakan Ihsan tadi, tahun ini barangkali 5,1, 5,2, tahun depan 5,4. Itu kan dengan asumsi tidak ada terobosan. Itu dengan asumsi ya gini-gini doang gitu loh, business as usual. Kalau gitu ngapain kita punya pemerintah baru gitu loh. Tapi kalau kita berani melakukan terobosan-terobosan,
langkah-langkah mengubah komposisi, termasuk juga penerimaan yang Ihsan katakan tadi soal pajak yang memang sangat rendah dibandingkan GDP, banyak ruang untuk melakukan itu. Walaupun ada pengkaplingan, di dalam kapling itu masih banyak tanah kosong kok, atau tanah nggak digunakan gitu. Jadi tergantung, kalau pemerintah baru hanya sekedar melanjutkan apa yang ada sekarang dengan alasan continuity. Continuity artinya tidak ada perubahan yang berarti, ya kan? Rakyat akhirnya akan dikecewakan. Tapi kalau pemerintah baru ingin melakukan langkah-langkah terobosan, ya, tapi tetap dalam frame memperkuat stabilitas makroekonomi, banyak hal kok bisa dilakukan. Tadi Anda mengatakan kalau dari segi anggaran sendiri ada apa namanya subsidi listrik yang harus dihapus, terus juga apa namanya anggaran untuk bepergian, terus juga untuk bepergian, dan juga tadi soal apa namanya optimalisasi peningkatan penerimaan pajak, gitu. Selain itu apa yang harus dilakukan? Ada lagi satu hal lagi kalau berani, ya kan? Pemerintah selama ini kan ada pengeluaran untuk capital good. Dalam prakteknya buat rumah dinas, rumah pejabat, mobil dinas. Pemerintah kalau beli mobil, 1 biji Kijang, 5 tahun, biaya maintenance-nya itu 1 mobil lagi gitu loh. Nah, semua swasta besar udah nggak ada lagi model pengeluaran gitu. Sewa aja leasing, ya, pemerintah nggak usah lagi spend buat rumah dinas, kalau perlu ya nyewa saja dari rakyat. Kantor, mobil Kijang, sewa dari tetangga. Nah, kalau kita lakukan itu cukup banyak kok ruang fiskalnya. Artinya ada kalau 5 tahun jadi, itu ada setengahnya. Oh iya, ya, jadi maksud saya gini loh, ruang fiskal itu dengan kebijakan sekarang yang kurang kreatif. Kalau mau kreatif mah banyak ruang fiskal termasuk di dalam pajak tadi. Oke, kita akan ya, sambung ini. yang saya ingin katakan, krisis itu membuka kesempatan, opportunity. Ya, kita ini bukan hanya menutup kesempatan, tapi ya, juga membuka ya. Kita ini lampu kuning ekonominya, kalau pemerintahnya canggih, maka lampu kuning itu bisa diubah jadi lampu hijau, bahkan bisa high speed gitu loh. Baik. Tetapi kalau enggak ya ribet sendiri di coupling-coupling yang kagak jelas itu. Oke, kita akan sambung ini nanti Bang Rizal dan Bang Ihsan.